Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, senang sekali saya pada pagi hari ini 20 Mei 2022, minggu ke-13, dapat bertemu dengan Anda semua, mahasiswa saya, untuk belajar mempelajari hukum perbankan 2 SKS. Ya, kita masuk di penghujung semester. Sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua untuk time management dan perhatikan betul-betul jangka waktu pengumpulan tugas-tugas di ELENA. Apa saja yang menjadi kewajiban Anda untuk melengkapi tugas-tugas, ya. Itu betul-betul perhatikan. Kalau Anda lupa apa saja kesepakatan-kesepakatan kita, cek recording pertemuan pertama. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan kalau tidak ada pengunduran waktu, tidak ada perubahan time setting di ELENA, dan tidak ada toleransi keterlambatan untuk alasan apapun. Jadi, perhatikan betul apa yang harus Anda lakukan. Cukup ikuti instruksi saya saja. Jangan melakukan apa yang saya tidak anjurkan. Oke, jadi kalau saya minta Anda untuk mengunggah, ya sudah, mengunggah saja. Saya tidak meminta Anda untuk melakukan cek turnitin, jangan cek turnitin. Kalau Anda tidak bisa settingannya, itu akan merugikan Anda. Karena saya tidak ada waktu dan tenaga untuk mengulangi seluruh mahasiswa saya, ya. Jadi, beberapa pengalaman yang selalu terjadi di setiap semester, di setiap mata kuliah saya. Oke. Mahasiswa panik karena kemudian turnitinnya 80-90%. Nah, ini kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah cek. Jadi, mendetek papernya dia sendiri. Dan saya nggak mungkin bisa membenahi itu. Cara membenahi itu ya menghubungi ke turnitinnya melalui admin dari UNES. Dan itu kan proses ribet sekali, ya. Dan perlu waktu juga. Dan kalau soal urusan mahasiswa, nggak mungkin nanti kalau satu diiyain, nanti wah seluruhnya. Jadi perhatikan betul yang menjadi instruksi saya itu apa. Sudah lakukan yang terbaik, yang bisa kalian lakukan, semampu kalian, kumpulkan tepat waktu, syukur sebelum waktunya, kemudian setelah itu sudah berdoa saja, menanti nilai keluar, menanti yudisium. Oke, perhatikan tempat-tempat di mana Anda mengunggahnya, apa-apa yang harus diunggah, bagaimana formatnya, filenya apa, itu diperhatikan. Kalau ada yang ragu-ragu atau belum jelas, apapun itu, silahkan ditanyakan. Baik ketika kita bertemu secara sinkron, di Telegram Group, ataupun di Japri saya. Ya, jadi kalau Anda lupa, cek kembali
recording pertemuan pertama, pertemuan kedua, kemudian perhatikan betul. Ini adalah reminder saya yang terakhir mendekati akhir perkuliahan. Dan kan sekarang di Elena itu tersinkronis dengan Turnitin. Anda mengunggah di situ, dan kalau settingan saya itu tidak keliru, Anda nanti bisa melihat hasilnya. Kalau hasilnya itu tinggi sekali, Anda tidak perlu panik dan langsung menghubungi saya ya. Tenang saja. Jadi kalau nanti ada info atau arahan atau petunjuk dari saya akan menginfokan. Sebelum itu Anda tenang aja dulu ya, nggak perlu panik kemudian japri saya. Oke, jadi biar lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan semampu kalian, kumpulkan, selesai, doa, udah itu. Ya, nanti kalau saya ada arahan lagi, petunjuk lagi untuk Anda semua, nanti akan saya infokan. Seperti itu terkait dengan tugas akhir, pengganti ujian, dan semua kelengkapan-kelengkapannya. Sekali lagi ya saya informasikan, kalau nilai saya itu based on data. Jadi saya ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, di recording pertama. Jadi tidak ada satu part yang itu menentukan seluruhnya. Semua saya ambil pertimbangan. Interaksi Anda di forum, kemudian pada saat kuliah, kemudian keikutsertaan kuliah, presensi Anda, dan tentunya tugas akhir tersebut. Gitu. Jadi misalnya kok kan sudah diaturan, kok absennya merah misalnya 5, itu kan udah otomatis nggak lulus ya gitu. Kalau Anda punya bukti ke saya, kalau Bu saya ikut Zoom tapi kemudian di absen Ibu saya merah gitu, ya disampaikan saja. Nanti kalau misalnya pada saat minggu-minggu kemarin katakanlah kalian japri Telegram saya dan belum dapat follow up dari saya, nanti saya beri waktu ketika kuliah minggu ke-16 itu sudah selesai. Jadi akan saya informasikan ke semua rombel yang merasa ada satu pertemuannya merah, tidak hadir, dan dia hadir dan dapat membuktikannya. Gitu. Oke, itu beberapa informasi terkait dengan kuliah kita yang mendekati akhir ini. Jadi silahkan dimaknai, dilakukan, dan dipatuhi ya kesepakatan kita. Bu, pernah nggak kasih nilai itu kalau misalnya hasil akhir yang kalian kejar adalah nilai? Kalau kalian tanya ke saya, pernah nggak kasih nilai ya minimal mahasiswa, ya tentu aja pernah. E aja pernah, D pernah, CD, D pernah, ya itu kalau nggak digunakan ada di situ ya buat apa, ya nggak? Tapi kalau yang bersangkutan itu betul-betul tidak minimum, ya saya nggak mungkin. Kalau saya memberikan nilai ke mahasiswa yang sekiranya kalian nilai itu nilai minimum, itu pasti sudah betul-betul saya K dulu, lalu kemudian saya intinya kalau saya ada opsi untuk membantu mahasiswa, saya pasti bantu. Kalau hasil akhirnya tetap seperti itu, berarti anaknya yang tidak mau dibantu. Kayak gitu. Kalau ditanya saya memberikan nilai minimum atau enggak, ya saya memberikan gitu. Tapi itu betul-betul ultimum remedium. Jadi kalau ada mahasiswa saya yang betul-betul mendapatkan nilai, apalagi sampai nilai E, itu berarti anaknya sudah saya sudah nggak bisa ngomong, intinya seperti itu. Oke, gitu. Saya lanjutkan kuliahnya. Saya akan minta, kemarin kan beberapa dari Anda sudah menyampaikan ya terkait dengan sharing putusan. Saya akan lanjutkan lagi beberapa. Saya akan tunjuk secara random dari kalian dan silahkan disampaikan. Bagi Anda
yang sukses untuk menuliskan di Elena ya. Jadi saya akan lihat di Elena. Kalau Anda terlambat untuk submit di Elena ya saya enggak tunjuk. Oke, saya akan minta untuk kelompok dari Mbak Anissa Chandra. Mbak Anissa Chandra atau anggotanya bisa mewakili, silakan. Iya, Bu. Bentar. Untuk putusannya itu nomor 38 Perdata Gugatan 2021 PN Gorontalo. Nah, untuk ringkasan kasusnya itu dimulai ketika Saudara Desi yang merupakan PNS di lingkungan Mahkamah Agung RI pada PT Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdomisili di Manado, itu pindah tugas, lalu melakukan pembelian mobil dengan sistem kredit melalui PT BCA Finance, cabang Gorontalo, dengan jangka waktu angsurannya itu 7 tahun. Nah, pada awalnya, dia itu lancar membayar angsuran, tetapi setelah 25 kali angsuran, Indonesia ini kan dilanda COVID, lalu dia mengajukan fasilitas relaksasi pembiayaan yang kemudian disetujui oleh pihak BCA. Kemudian kebijakan tunda bayar selama 6 bulan pun diberikan. Nah, setelah itu, pada saat jatuh tempo, setelah melewati 6 bulan tunda bayar, Desi tersebut masih belum melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Lalu, pihak bank akhirnya melakukan cara-cara penagihan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi angsuran tetap belum dilaksanakan. Jadi, waktu ditagih oleh bank, Desi selalu menghindar begitu, Bu. Nah, lalu dengan dasar tersebut, pihak bank pun melakukan penyitaan barang objek fidusia, tetapi tindakan pihak bank tersebut oleh Desi dianggap sebagai perampasan barang, sehingga dilakukan gugatan terhadap bank ke PN Gorontalo, gitu Bu. Kemudian bagaimana hasilnya dari gugatan tersebut? Pihak debitur dan krediturnya seperti apa posisinya? Temannya satu kelompoknya hadir di sini? Neila Farhata ini. Ada? Ada, Bu. Oke. Bisa membantu atau silakan disampaikan putusannya. Putusannya itu dari penggugatnya itu kan ada Desi itu dikabulkan gugatannya kepada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, yaitu BCA Finance Cabang Gorontalo sama PT Celebes Insan Amanah. Bagaimana terhadap objek jaminannya? Mobilnya tadi bagaimana? Akhirnya Jurusita mengambil alih dari objek fidusia yaitu mobilnya tadi. Oke, ya. Selanjutnya silakan disampaikan dari kelompoknya Mas Akwam. Ya, dear Bu. Baik, langsung saya jangan saja. Nomor putusan yang saya diskusikan yaitu 15/PDT.G/2016/PN ya ini SPG Pengadilan Negeri Sintang.
Jadi penggugatnya ada dua, yaitu sepasang suami istri, Heriadi dan Herlina, yaitu adalah nasabah Bank Mandiri. Kemudian tergugatnya itu ada dua, pihak Hotel Aston dan pihak Bank Mandiri itu sendiri. Jadi singkat cerita, tergugat satu menanyakan kepada penggugat bagaimana tentang identitas nasabahnya di Bank Mandiri. Kemudian penggugat menanya kembali ke tergugat dari mana tergugat satu mengetahui informasi tersebut. Maka tergugat satu menjawab ia mengetahui dari mohon maaf, tergugat dua, Hotel Aston, mengetahui informasi tersebut dari tergugat satu, yaitu Bank Mandiri. Kemudian di kemudian hari, penggugat satu masih penggugat satu bahwa pada awal tahun 2015 sampai dengan bulan berikutnya terdapat surat tagihan dari tergugat satu yang isinya menagih keuangan dari hasil transaksi penggugat satu dengan tergugat dua, yaitu pihak Hotel Aston, sebesar 2.680.000, padahal pihak penggugat Aston tidak merasa menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian penggugat satu melakukan menghubungi tergugat satu, yaitu Bank Mandiri tadi, namun sanggahan tersebut diacuhkan begitu saja. Kemudian beberapa bulan kemudian tagihan tersebut menunggak hingga sebesar 3 juta rupiah. Namun ketika penggugat satu menghubungi tergugat satu yang kedua kalinya, tergugat satu menjawab bahwa hak sanggahan tersebut telah kadaluarsa. Kemudian kemudian penggugat satu mulai menggugat tergugat satu karena telah membocorkan rahasia bank terhadap tergugat dua terhadap kedudukan atau identitas para penggugat sebagai pemegang dari pengguna kartu kredit sekian-sekian, padahal tidak pernah melakukan transaksi secara real sebagai pengguna penginapan Hotel Aston tersebut. Gitu, Ibu. Jadi ini kami membahas tentang pencurian identitas nasabah, Bu. Oke, ya. Kemudian bagaimana putusannya dan apa yang menjadi pertimbangan hakim? Temannya bisa gantian, anggota kelompoknya siapa? Ada di sini tidak? Hadir, Bu. Saya Bu Ilma, Bu. Oh ya, silakan. Untuk pertimbangan hakimnya ini, sebentar, Bu. Ini pada terbukti bahwa pihak tergugat satu itu Bank Mandiri melanggar pasal Mas Elma itu VB-nya apa ya? Oh ini Bu, film KKN Bu. Nah, kirain simbol setan. Oh ya ini Bu, apa namanya, terbukti bahwa tergugat satu melanggar pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A. Jadi itu dalam pertimbangan hakimnya dikenakan pasal segitu karena pihak tergugat satu terbukti membocorkan identitas dari penggugat satu dan penggugat dua yang diberikan oleh tergugat satu itu ke pihak lain, yaitu Hotel Aston Bu.
Karena kan penggugat 1 dan penggugat 2 itu terbukti tidak pernah melakukan transaksi sama sekali, tetapi identitasnya bisa dibocorkan oleh pihak Bank Mandirinya. Kemudian untuk putusannya itu hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, kemudian menyatakan transaksi keuangan tanggal 23 Desember 2014 tentang member penginapan di Hotel Aston itu batal dan tidak mengikat secara hukum. Kemudian menyatakan surat tagihan melalui kartu kredit sekian-sekian, pembayaran itu terhadap transaksi keuangan itu batal juga dan tidak mengikat secara hukum. Kemudian menyatakan penggugat 1 atas nama Heriadi sah sebagai pemegang kartu kredit tersebut karena sebelumnya sudah dimasukkan ke sanksi daftar hitam, Bu. Kemudian untuk memulihkan nama baik penggugat 1 dan penggugat 2 serta menghapus daftar nama nasabah dari nasabah bermasalah di Bank Indonesia maupun bank lainnya, Bu. Kemudian juga menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya. Cukup, Bu, dari saya. Oke, ya. Nah, ini nih, hal seperti ini dulu sebelum hadirnya fintech, masyarakat itu menggunakan fasilitas kredit card atau kartu kredit. Dan ketika kita, makanya kan sekarang kalian diminta untuk beralih kartu debitnya itu sekarang sudah yang terkini itu diharapkan tidak ada lagi kebocoran data atau informasi setelah melakukan baik itu gesek atau yang dimasukkan. Jadi penggunaan kartu pada produk perbankan itu digesek dan dimasukkan gitu ke alatnya. Jadi ketika melakukan kedua hal itu dapat disinyalir atau ada teknologi kartunya itu bisa dihack itu sebelum munculnya fintech ya. Nah sekarang setelah adanya fintech pengguna kartu kredit itu kan berkurang atau mengalami penurunan gitu. Masyarakat menggunakan pay later. Nah kemarin itu juga muncul nih ada sindikat dari pelaku kejahatan ya tentunya itu hack data juga di akun pay later dari masyarakat. Jadi kalian kalau dari saya pribadi saya mengurangi menggunakan debit saya baik yang digesek atau yang dimasukkan. Sekarang kan ada kris itu, saya lebih prefer menggunakan kris atau kalau ambil uang di ATM itu bisa transaksi tanpa kartu kan. Nah, itu saya prefer menggunakan transaksi tanpa kartu. Gitu. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan pay later, kontrol historisnya, kontrol kemudian mutasi-mutasi yang ada. Gitu. Karena ketika kan semuanya kan sekarang kan di handphone ya. Kalau kalian hati-hati juga menyambungkan Wi-Fi dari handphone yang ada informasi m-banking, kemudian e-commerce Anda itu. Dari yang tidak terpercaya gitu. Jadi kalau saya mengantisipasi tindakan-tindakan seperti itu dengan mengurangi intensitas penggunaan kartu saya. Jadi saya menggunakan yang tidak dengan kartu, penarikan tanpa kartu, atau saya scan barcode. Kemudian saya tidak menyambungkan Wi-Fi di tempat-tempat umum itu saya pastikan saya mati Wi-Fi-nya. Jadi kalau di tempat umum itu yang tersambung itu ya hanya Wi-Fi-nya UNES gitu katakanlah, karena kan
Kadang kita kalau karena bagi pegawai itu kalau presensi harus tersambung dengan WiFi UNES, jadi ya harus tersambung gitu. Jadi itu beberapa masukan dan tips dari saya. Hati-hati betul untuk menggunakan data Anda. Kemudian itu, kalau saya tidak membeli pulsa di counter, atau di Indomaret, atau di Alfamart, atau dimanapun, saya melakukan pengisian pulsa mandiri melalui m-banking atau sejenisnya gitu. Jadi betul-betul kurangi penyebaran nomor handphone Anda. Karena tidak dikurangi aja, terkadang kita mendapatkan spam-spam SMS dan sebagainya. Kalau mendapatkan itu, langsung diblokir nomor-nomornya. Itu. Jadi itu beberapa hal yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ya, semenjak adanya fintech, kemudian teknologi semakin berkembang, maju, dan ya selain ya harus checking berkala ya, dan itu tadi kurangi penggunaan debit, maksud saya kurangi penggunaan kartu secara langsung, lalu tidak menyambungkan WiFi di tempat-tempat baru yang tidak terpercaya, kemudian ya tidak membeli pulsa atau memberikan nomor di counter atau di yang lainnya. Barangkali kalau nanti kalian ada pengalaman yang bisa di-share, silahkan di-share. Kemudian selanjutnya saya minta kelompoknya Mbak Eni Rahmawati. Baik Bu, mohon maaf. Kemarin dari kelompok saya sudah presentasi, apakah dipresentasikan lagi Bu? Oh, enggak usah. Oke, sudah ya. Kemudian Mas Rizkian. Baik Bu, sebentar. Oke, untuk anggota saya yaitu terdiri dari saya sendiri, Rizka Ramadhani, dan yang kedua yaitu Muhammad Iqbal Baikuni. Lalu kita mengambil keputusan nomor 121/PTTG/2015/PN Tanjung Karang. Untuk para pihaknya, di dalam keputusan ini terdapat satu penggugat yaitu Tommy Cakradinata, dan pihak tergugat satu yaitu Bank Pembangunan Daerah Lampung. Lalu tergugat dua yaitu Kepala Kantor Pelayan Pengurusan Piutang Negara atau KPKNL. Lalu yang tergugat tiga adalah Supardi. Untuk duduk perkaranya sendiri yaitu diketahui bahwa penggugat yaitu Tommy Cakradinata itu sebagai ahli waris dari almarhum R. Busmi Cakradinata yang merupakan direktur perusahaan CV Karya 7. Yang diketahui pula orang tua penggugat telah meminjam buku tanah sertifikat hak milik kepada Arifin Bustami. Orang tua penggugat ini meminjam buku tanah sertifikat hak milik itu untuk mengajukan pinjaman kredit kepada tergugat satu yaitu Bank Pembangunan Daerah Lampung atau PT Bank Lampung untuk modal usaha. Yang kemudian tanggal 31 Mei 1993 orang tua penggugat mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada tergugat satu dengan jaminan agunan berupa buku tanah dengan sertifikat hak milik nomor 126 MT. Lalu untuk pada tanggal 1993 keluarlah surat pemberitahuan pinjaman kredit sebesar 45 juta. Untuk pencairan kredit sendiri itu melalui pencairan atas nama CV Karya 7 dengan kuasanya yaitu Direktur almarhum R. Busmi Cakradinata melalui rekening yang mana uangnya diambil secara bertahap dan diterima dari Bank Pembangunan Daerah Lampung atau PT Bank Lampung sebagai tergugat satu. Orang tua penggugat almarhum R. Busmi Cakradinata yaitu orang tua dari Tony itu kepada tergugat satu sudah termasuk kepada pinjaman kredit di mana waktu 7 bulan sebagai waktu pelunasannya. Lalu pada tanggal 14 Februari 1995, orang tua penggugat tersebut meninggal dunia. Lalu penggugat selaku ahli warisnya memberitahuan kepada tergugat satu bahwa orang tuanya sudah meninggal. Dan untuk bermaksud mengurus mengenai pinjaman orang tua penggugat kepada tergugat satu. Namun,
tergugat satu ini dengan sengaja tanpa alasan tidak memberikan seperti rangkuman fotokopi perjanjian kredit kepada penggugat. Lalu penggugat selaku ahli waris mempunyai beban untuk menyelesaikan pinjaman hutang orang tua tersebut, yaitu seperti mengembalikan buku tanah serta melunasi hutang-hutangnya kepada tergugat satu. Lalu dampak perbuatan tergugat satu ini tuh secara terus-menerus melakukan penagihan. Maka oleh karena ketidakmampuan penggugat satu yang diwakili oleh Tony Cakradinata ini tidak bisa melunasi hutang tersebut dengan cara diancur, namun ditolak juga oleh tergugat satu. Lalu tergugat satu dengan melaksanakan lelang jaminan tersebut melalui tergugat dua, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara atau KPKNL. Dan diketahui bahwa terdapat tergugat tiga, yaitu si Bardi ini membeli lelang buku tanah tersebut dikarenakan tidak perbuatan yang dilakukan penggugat satu ini, tergugat dua dan tergugat ini merupakan perbuatan melawan hukum dengan telah melaksanakan lelang hak tanggungan tersebut. Penggugat menggugat tergugat satu itu dengan alasan perbuatan melawan hukum tersebut. Oke, kemudian anggota berikutnya bisa menyampaikan bagaimana hasilnya, putusannya, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Untuk anggota yang lain yaitu Muhammad Iqbal Baikul. Hadir? Hadir tidak? Sepertinya tidak, Ibu. Oke, Rizky bisa menyampaikan? Baik. Singkat saja, tidak apa-apa. Untuk analisis pertimbangan hukum hakimnya itu tergugat satu mengajukan eksepsi yang dimana terdapat 4 eksepsi. Di antaranya yaitu yang pertama, gugatan penggugat itu tidak berwenang, namun hakim menolak eksepsi tersebut. Yang kedua itu penggugat nebis in idem juga. Majelis hakim juga berpendapat bahwa eksepsi tersebut ditolak. Lalu yang ketiga, gugatan terhadap penjualan lelang tersebut dieksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima. Lalu untuk hal tersebut juga majelis hakim juga menolak eksepsi tersebut. Dan yang terakhir, penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, yaitu tergugat satu mengajukan tersebut. Dan majelis ya, jadi dari hasil putusan tersebut, menurut Rizky, proses lelang yang dilakukan oleh kreditur dapat diteruskan atau dihentikan. Diteruskan, Ibu, karena masalahnya juga karena itu yang mengajukan ahli warisnya, sedangkan di sini tertulis bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH di mana dikenal dengan asas pacta sur servanda, di mana semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi untuk hal tersebut sah untuk di mana tergugat satu dan tergugat dua itu melakukan pelelangan, karena diketahui bahwa ahli warisnya itu tidak mempunyai kepentingan tersebut dan yang mempunyai perjanjian juga udah meninggal. Jadi untuk amar putusannya mengabulkan eksepsi tergugat dan menolak gugatan dari Tony Cakradinata selaku ahli waris. Seperti itu. Oke, silakan selanjutnya dari Mbak Feby Andarista, sudah atau belum kemarin? Mbak Feby, Mbak Dinar Nurfadila, ada orangnya? Mbak Anissa Suci Rosana? Iya, ada Ibu. Ya, silahkan. Yang menjawab ada ini dari kelompoknya siapa tadi? Mbak Mira Fasya? Mbak Nadila Puspita?
Hadir, Bu. Ada. Ya, silakan. Baik, kelompok kami terdiri dari Mira Fasya Absari dan saya Nabila Puspitasari. Kemudian putusan yang kami ambil yaitu dari Pengadilan Negeri Surakarta nomor 126/PDT-G/2016/PN-SKT. Para pihaknya yaitu dari penggugat bernama Haji Hasan Maulana SE MBA yang memberi kuasa hukum kepada Diyatun Utama selaku kuasa hukumnya. Kemudian tergugatnya yaitu yang pertama tergugat 1 PT Bank Commonwealth Jakarta Selatan CC PT Bank Commonwealth Surakarta. Kemudian ada pun turut tergugat 1 yaitu Kementerian Keuangan RI CC Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Surakarta. Kemudian tergugat 2 ada PT Duta Balai Lelang dan turut tergugat 2 yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia CC Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Semarang. Adapun dari analisis putusannya yaitu pada tahun 2010 pihak penggugat yaitu Hasan Maulana sebagai direksi PT Yabasitu Mitra Karya yang bergerak di bidang konsultan trading, retail, perniagaan dan sebagainya minjam uang kepada Bank Commonwealth untuk modal pembangunan usahanya yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 131 dan 132 tertanggal 26 Maret 2010 yang dibuat di hadapan notaris dan dilakukan perubahan terakhir kali pada 26 Maret 2015. Bank Commonwealth memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman rekening koran sebesar Rp1.275.000 dengan jatuh tempo sampai tanggal 26 Maret 2015. Diketahui bahwa pada tahun 2013 telah terjadi pergantian susunan komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS tertanggal 10 Juni 2013. Namun Akta Perjanjian tersebut belum dilakukan penyesuaian terhadap nama komisaris yang baru dan menjadikan Akta Perjanjian Kredit tersebut bisa dikatakan tidak sah secara hukum. Kemudian Hasan Maulana menyerahkan 5 tanah dan bangunan SHM miliknya sebagai jaminan untuk memberikan fasilitas kredit yang 2 diantaranya berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan 3 lainnya berlokasi di Demak. Pada 4 Maret 2015, Hasan Maulana melakukan persetujuan permohonan fasilitas kredit dengan Bank Commonwealth berupa perpanjangan pinjaman rekening koran sebesar 275 juta loan dan term loan 1 sebesar 372 juta. Kemudian pada 8 Juni 2015, Hasan Maulana melakukan persetujuan permohonan fasilitas kredit lagi dengan perpanjangan pinjaman rekening koran. Kemudian Hasan Maulana mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Kemudian Bank Commonwealth menerbitkan surat pemberitahuan kepada Hasan Maulana karena minta tunggaan kredit total Rp1.869.730 berikut diikuti dengan surat peringatan 1, 2, dan 3. Kemudian oleh karena Hasan Maulana masih belum dapat untuk membayarkan hutangnya tersebut sehingga pada tahun 2016 KPKNL Surakarta dan KPKNL Semarang melalui jasa paralegal yaitu PT Duta Balai Lelang melakukan pelelangan terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan pada hak tanggungan tersebut. Kemudian hingga terbitnya putusan nomor 126/PDT-G/2016/PN-SKT pada 5 April 2017, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yang intinya menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kredit tidak sah sehingga tidak berlaku dan terbukti bahwa semua tanah dan bangunan objek sengketa adalah sah milik penggugat dengan dibuktikannya bukti sertifikat hak milik atas nama Hasan Maulana. Menolak gugatan selain daripada yang dikabulkan karena penggugat telah berprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap tergugat 1 sehingga dilakukan pelelangan barang jaminan milik penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 nomor 4 tahun 1996 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa akibat penggugat prestasi maka menjadi kewenangan kreditur untuk melelang objek hak tanggungan tanpa perlu persetujuan dari pihak penggugat. Oke, jadi proses lelangnya tetap atau dihentikan. Anggota kelompok satunya ada di sini?
Ada, Bu. Ya, siapa? Mira Fasya. Saya, Bu. Ya, proses lelangnya dihentikan atau dilanjutkan oleh KPKNL? Tetap dilanjutkan, Ibu. Oke. Baik, untuk sharing putusannya saya cukupkan untuk minggu ini ya. Ini tadi ada berapa kelompok ya? Kayaknya 5. Oke. Silakan untuk dibuka di Elenanya ya. Pada Elena saya lanjutkan materinya itu kemarin terakhir terkait dengan pelanggaran ya, pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana apa yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, selanjutnya ini tentang syariah. Materi perbankan syariah itu saya meletakkan di 3 minggu. Jadi di minggu ke-9 yang sudah, kemudian minggu ke-10 dan minggu ke-11 gitu. Jadi ada 3 minggu. Pada 3 minggu materi saya ini, saya menjelaskan, membagikan kepada Anda secara detail unit kegiatan yang boleh dibuka oleh bank dan BPRS. Jadi di dalamnya itu apa saja sih yang boleh dilakukan oleh perbankan syariah. Kalau saya tidak keliru, di perkuliahan hibrid terakhir itu saya sudah memberikan penjelasan kuliah terkait dengan perbankan syariah. Kita terakhir mengenali jenis-jenis akad di dalam ini ya, jenis-jenis usaha yang berasaskan prinsip syariah. Kita sudah bisa membedakan apa itu riba, maisir, goror, haram, dan zolim. Ini sudah. Oke. Kemudian saya ingin membahas terkait dengan jenis-jenis akad. Nah, ini nanti kalau kalian buka, di sini juga ada materi. Jadi dibaca ya, dibaca ini tentang sejarah, prinsip, kemudian konsep operasi dari perbankan syariah. Nah, macam-macam akad dalam transaksi perbankan syariah. Jadi akad itu perjanjiannya. Ada wadiah, mudoroba, musyarakah, murabahah, salam, istiqna, ijarah. Nah, ini ada banyak sekali. Oke, mari kita kenali satu persatu. Jadi di macam-macam akad ini ada di e-book, juga ada di PowerPoint saya. Ini kok bahasa Inggris? Wadiah. Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang tersebut. Oke, wadiah dulu nih, kalian fokus lihat ke wadiah. Nah, menurut Mbak Yulia, wadiah kalau di konvensional, di produk perbankan konvensional itu seperti apa bayangannya Mbak Yulia? Baik Bu, kalau melihat dari arti wadiah itu sendiri, di sini akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan. Nah, kalau melihat di bank umum atau secara konvensional itu, kita dapat kalau untuk produk banknya itu saya belum keingat Bu, tapi misal kita
apa sih Allah Gusti? Menitipkan bukan menitipkan atau deposit ya Bu. Saya waktu itu pernah ketika di bank itu saya pernah waktu di customer service saya pernah mendengar samping saya itu dia melakukan obrolan dengan ya pegawai bank di situ mengenai kalau dia ingin menitipkan barang berharganya, kalau nggak salah itu emas batang kalau nggak uang yang dia itu membawa, kalau nggak salah ya Bu, dia itu membawa emas batang yang ditaruh di plastik kalau nggak salah waktu itu. Nah, tetapi saya tidak tahu betul arti transaksi tersebut atau produk bank tersebut yang ditawarkan terhadap nasabahnya itu apa, saya kurang mengetahui begitu Bu. Oke, Mbak Yulia, ini kan sudah semester 6. Tenang sambil latihan ngomong. Kalau longgar waktunya, latihan ngomong di depan cermin atau di depan layar, ya. Karena kalian ini kan mau lulus ya, mau mempersiapkan untuk tugas akhir, mau lulus. Jadi soft skill untuk public speaking, untuk gesture, body language kalian itu mulai dilatih tuh dari sekarang. Supaya ketika katakanlah dalam waktu terdekat, misalnya yang kalian hadapi kan ada ujian kompre, ujian skripsi. Nah, nanti kemudian kalau cari kerja sampai di tahap wawancara, itu kalau kalian kerja dan sudah di tahap wawancara, kalian sudah melewati screening nilai, kemudian tes, cara akademik, tes formatif, itu kan semua sudah. Jangan sampai yang tidak saya harapkan, kalian sudah melewati itu semua, reject di wawancaranya itu hanya karena gestur, body language, air muka, kemudian public speaking, cara menyampaikan, itu berdarah tapi nggak kelihatan ya. Kemudian yang dipilih yang lebih impresif, yang lebih catch up the feeling, menarik dari si interviewer itu ya, si usernya itu. Padahal misalnya barangkali nilainya itu lebih rendah dari kalian, itu bisa aja gitu. Jadi dari sekarang kalian ini semester 6 misalnya lancar, tahun depan atau 3 semester lagi lulus, kemudian persiapan cari kerja itu, kalau dari saya pribadi ya, genjot di soft skill kalian. Bagaimana cara beretiket, bagaimana cara untuk duduk, dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke duduk, cara ngomong, cara berpakaian, kemudian secara profesional attire, profesional look itu seperti apa. Kalau sudah masuk dan sudah bekerja, nah itu lepas lagi nggak apa-apa. Tapi di saat mau bekerja itu harus betul-betul dipersiapkan. Sedikit intermezzo ya, sedikit intermezzo. Saya itu dulu masuk S1 2007, lulus 2011. Saya memang langsung memutuskan karena ingin jadi dosen. Saya langsung kuliah 2012, kemudian 2013 ke Malaysia, lulus 2014, lanjut menyelesaikan tesis saya, lulus 2015. Saya mengalami mengalami kenaikan berat badan setelah pulang dari Malaysia itu sekitar 20 kilo. Jadi enjoy banget ya, pertama kali saya merantau dan coba kuliner apapun dan main kemanapun, itu berat badan saya naik. Setelah lulus April 2015 itu pasti fokus saya itu ke cari kerja. Saya kemudian diet, olahraga, dan sebagainya itu turun sampai 19 kilo lah, hampir 20 kilo. Jadi pada saat saya berproses masuk ke UNES, itu
diminta tes kesehatan, itu berat badan saya itu 51 lah gitu. Padahal dari 70 sekian. Dari 70 sekian gitu. Nah, jadi memang package kita itu ketika mau masuk kerja itu juga harus diperhatikan gitu. Dan saya juga pada masa saya lulus di April 2015, terus saya kerja di UNES itu kan Agustus 2016. Nah, awal tahun 2016 itu kan proses itu wawancara, tes dan sebagainya. Nah, sebelum itu di tahun 2015 itu saya membekali diri saya dengan soft skill bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain dan lebih memperdalam terkait dengan kecerdasan emosional. Nah, itu penting tuh bagi kalian untuk membentuk diri kalian untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik supaya orang itu melihat kalian auranya positif, seger, energik, karena yang diperlukan ketika kalian mau masuk kerja, ini ada orang baru, semangat baru, energi baru, itu yang orang expect ke kalian itu kalian tuh full power, on fire, penuh ide, nah seperti itu. Kemudian memiliki kecerdasan emosional, tahu caranya berkomunikasi dengan orang lain, dengan yang lebih dahulu masuk di tempat kerja, dengan senior, dengan rekan kerja, bagaimana cara kalian membawa diri. Nah, kalau menurut saya itu penting sekali untuk kalian ketahui dan kalian upgrade kalau kalian merasa diri kalian masih kurang di bagian situ, di bagian hal tersebut gitu. Jadi persiapkan dengan betul. Soft skill itu menurut saya lebih sulit ya untuk kita upgrade daripada hard skill. Cara untuk mendevelop dan mengembangkan karakter kita itu jauh lebih sulit terbentuknya. Jadi kalian masih ada waktu sekitar satu tahun lebih sedikit untuk mempersiapkan itu. Jangan sampai kalian nanti menyesal karena soft skill kalian itu dinilai oleh user, orang yang menginterview kalian itu kurang. Itu kan mimpi buruk itu, sudah sampai di tahap akhir reject. Karena cara penyampaian, kan orang wawancara itu ngobrol. Nah, kok bisa ngobrol di reject? Nah, menentukan keberhasilan di tingkat akhir gitu. Berarti kan penting bagaimana cara kalian mendeliver maksud dan tujuan kalian dengan baik gitu. Oke, itu intermezzo saja. Jadi penampilan dan juga soft skill, etika, attitude, karakter, cara penyampaian itu penting banget ya. Dipersiapkan itu dengan baik. Kalau sudah bekerja, nah nanti kembali lagi menjadi diri kalian itu nggak apa-apa, tapi tetap punya identitas ya, personal branding seperti apa yang kalian ingin bawa di diri kalian ketika di tempat kerja, itu penting. Oke, jadi wadiah ini akad penitipan utamanya ya ini tuh penitipan barang dititipkan. Kalau di bank umum atau konvensional mereka itu memiliki deposit box. Jadi kalian deposit box atau brankas. Jadi kalian itu bisa menitipkan surat-surat berharga kalian, barang-barang di deposit box tersebut. Nah, itu nanti ada biaya sewanya. Jadi di sini ada keselamatan dan keamanan. Kalau saya tidak keliru, minggu lalu tuh ada gugatan yang disampaikan oleh kalian karena brankas dibuka oleh orang yang tidak berwenang gitu. Di minggu lalu tuh ada yang menyampaikan kasusnya, menyoroti kasus seperti itu. Jadi ini bukan pinjam meminjam, ini bukan investasi si wadiah ini pure murni menitipkan ya, orang menitipkan ya nanti akan diambil, tujuannya utamanya untuk menjaga keselamatan dan keamanan ya. Di sini tidak ada profit oriented. Jadi kalau di sini ada biaya sewa ya itu
biaya sewa saja untuk menjaga keamanan keselamatan ini. Oke, selanjutnya kita ke mudoroba, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama disebut dengan malik, sohibul mall, atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal. Dan pihak kedua, amil atau nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Coba menurut Mbak Alfi, di pemahaman Mbak Alfi terkait mudorobah ini di konvensional seperti apa Mbak Alfi? Iya Bu, menurut saya itu seperti pinjam-meminjam Bu. Jadi kalau semisal pihak kedua itu semisal pihak keduanya itu yang meminjam, dia melakukan kesalahan seperti telat membayar atau bagaimana, itu yang disalahkan pada pihak kedua, ditanggung sepenuhnya pada pihak kedua. Oke, ya. Jadi mudoroba ini kredit ya. Simpelnya seperti itu. Kredit usaha, tentu saja dengan ada jaminannya. Biasanya untuk modal atau intinya pinjam uang ke bank syariah. Itu akadnya adalah akad mudoroba. Kemudian kita ke musyarakah. Di sini akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Ya, ini sama seperti untuk usaha gitu. Kemudian murabahah, pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya. Menegaskan harga belinya kepada pembeli. Kemudian dan di sini pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Oke, ini pembiayaan suatu barang, bisa kendaraan atau elektronik atau yang lainnya. Kayak kredit konsumtif, seperti itu masuknya adalah murabahah. Kalau di konvensional biasanya dilakukan, bank juga ada yang pembiayaan suatu barang gitu, tapi biasanya lebih banyak itu kan yang leseng ya, lembaga keuangan non bank. Nah, ini murabahah. Kemudian di sini salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu. Oke, pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, menurut Mas Aditya Widianto, nah, akad salam ini seperti apa konkretnya? Atau di konvensional atau seperti apa? Menurut Mas Aditya? Iya Bu, salam jadi kan pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau dalam bank itu kayak pembeli itu memesan terlebih, nggak di bank sih, kalau untuk ke penggunaannya itu ya bahasanya pembeli itu memesan dahulu, nanti baru diproses sesuai dengan syarat dan jangka waktu tertentu gitu Bu. Pembayarannya diproses dengan syarat dan jangka waktu yang telah disepakati bersama-sama antara pembeli dan pihak yang Oke, iya. Kalau Mas Khairul Tri gimana? Kalau menurut saya akad salam itu contoh gampangnya kayak beli online. Jadi kita pembeli membayar dulu, terus sebelum menerima barang tersebut sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan sama penjual. Oke, Mas Adi Prasetyo. Iya Bu. Ini
Berarti ini pembayaran terlebih dahulu, kemudian baru ada barang, Ibu. Berarti contohnya kalau di konvensional, apa ya? Misal kita beli suatu... Itu dekat banget di kalian, tapi kalian nggak ngeh. Gitu. Sering kalian lakukan ini. Oh, beli itu, Bu. Listrik mungkin, Bu. Kita bayar dulu baru dapat tokennya gitu. Ya. Atau gimana, Bu? Ya. Oke, saya coba minta Mas Asraf. Gimana? Mungkin kalau dari saya itu kalau pembayaran dulu baru nanti sesuai syarat dan nanti baru ada barangnya, itu mungkin kayak itu, Bu. Membeli motor tapi inden dulu, tapi udah di DP dulu. Ya. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan terkait dengan akad salam ini? Saya, Bu, Neila. Ya. Oke, gimana, Mbak? Contohnya itu misalnya PO barang, Bu. PO baju pre-order. Oke, gitu ya. Oke, kalian pernah baca atau menyimak dulu di awal-awal Gojek muncul, GoFood muncul, itu ada yang bilang kalau itu haram? Pernah dengar nggak? Nggak tahu ya update itu ya? Pernah, Ibu, di berita waktu itu. Oke. Ada berita kalau kalian beli GoFood itu haram. Nggak tahu ya, nanti googling ya habis ini ya. Nanti googling habis ini. Ya, nanti googling habis ini. Mekanisme beli GoFood itu gimana sih? Kalian pesen, terus kalau kalian punya GoPay, ya langsung masuk. Tapi kalau tidak, drivernya yang membayarkan dulu. Oke, kemudian barang itu sampai dan kalian bayar. Nah, ada beberapa pihak yang menurut keyakinannya, kalau kita kembali ke syariah, seperti pada saat kita ketemu di hybrid pertama, itu saya menyampaikan, di dalam hukum syariah, di dalam hukum Islam, itu juga ada beberapa aliran-aliran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan saya di sini respect terhadap aliran atau keyakinan itu semua ya. Jadi di sini saya hanya membagikan kabar atau berita yang berkembang di masyarakat, yang ada di masyarakat. Jadi di masyarakat itu ada pernah terjadi perbincangan ya, kalau pembelian dengan metode GoFood dibayarkan oleh drivernya dahulu, baru kemudian kita bayar, itu haram atau tidak sah sesuai dengan syariah Islam. Nah, di sini pembelian melalui GoFood seperti itu masuk dalam kategori akad salam dan diperbolehkan ya, tidak haram. Itu menurut yang saya yakini dan yang saya pelajari. Tapi balik lagi, kalau terkait dengan hukum syariah itu kan tergantung dari keyakinan masing-masing. Oke, kalian bisa cek di kuliah kita yang hibrid terakhir, kita membahas terkait dengan riba. Riba itu yang seperti apa? Itu ya. Jadi di sini kalian membeli suatu barang, pesen, kemudian bayarnya itu bisa dilakukan lebih dahulu atau dilakukan kemudian dengan syarat tertentu yang disepakati. Ya, pembelian online seperti itu juga masuk. Hanya saja ini saya memberikan informasi yang pernah mengundang perdebatan sebelumnya terkait dengan penggunaan GoFood atau voucher-voucher di aplikasi-aplikasi tersebut gitu loh. Yang kan mereka sering bakar uang ya istilahnya. Itu. Jadi penggunaan voucher-voucher itu. Tapi ya saya juga barangkali saya ya keliru, misalnya itu beneran haram, nggak boleh dipakai gitu. Ya nanti kita belajar lagi ya terkait dengan syariah itu. Jadi ada yang menyampaikan kalau penggunaan GoFood dengan
metode yang demikian, lalu kemudian kita memakai voucher ongkir lah, voucher diskon di e-commerce atau di Gojek, di Grab, ada voucher diskonnya itu nggak boleh gitu. Ya, oke. Selanjutnya istiqna akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati. Nah, ini sama ya. Jadi pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ijarah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Nah, ijarah ini seperti kita sewa gedung, menyewa mesin. Kemudian ini ijarah penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Oke, jadi ijarah ini kita bisa seperti kayak kita nyicil ya. Kemudian di sini court, ya, saya juga nggak tahu ini bacanya yang betul, kayaknya court ya. Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Gitu. Itu macam-macam akad dari perbankan syariah yang ada, yang kita kenali. Nah, di sini saya juga memberikan materi terkait dengan BPRRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan juga unit usaha syariah. Nah, ini yang saya sampaikan di sini adalah terkait dengan detail-detail yang saya ambil dari peraturan-peraturan terkait, modal berapa, oh kalau US itu 100M ya. Kalau di bank syariah itu kan 1 triliun gitu. Tapi kalau misalnya UUS ini unit usaha syariah, jadi bank konvensional, bank umum biasa, kemudian di situ ada unit usaha syariahnya. Jadi tanpa dia membuat bank syariah tersendiri, jadi hanya unit usaha syariah. Itu. Ini unit usaha syariah yang berada di dalam bank konvensional itu diizinkan ya, unit usaha syariah. Oke, ini terkait dengan segala ketentuan terkait dengan UUS. Nah, ini BPRRS. Nanti silakan dibaca. Kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, kita bisa diskusikan kemudian. Ini saya singkat saja, kegiatan usaha BPRS itu simpanan yang dipersamakan dengan akad wadiah, menyimpan ya uang simpanan tadi, kalau barang bisa dengan deposit box, uang yang menyimpan. Kemudian di sini ada investasi berupa deposito, akadnya bisa menggunakan akad mudharabah, pembiayaan bagi hasil bisa dengan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan kredit bisa dengan akad mudharabah, salam atau istiqna. Ya, yang tadi pembiayaan berdasarkan akad hold. Kemudian pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah. Pengembalian utang berupa akad hawalah. Kemudian di sini sudah saya sampaikan ya, menempatkan dana pada bank. Jadi orang pinjam itu atau orang kredit tergantung akadnya, dia mau seperti apa. Ya, kalau orang kredit di bank itu kan ada yang misalnya simulasi, oh dia dengan bunga tetap atau bunga flat, oh dia dengan rekening koran, kan macam-macam itu kreditnya. Jadi orang yang membeli suatu barang dengan pembiayaan itu bisa akad mudharabah, bisa akad murabahah, salam atau istiqna, tergantung dari
apa metode yang seperti apa, metode pembayaran nanti yang dia inginkan, si nasabah ini inginkan, gitu ya. Kemudian di sini ada akad mudhoroba juga yang bisa digunakan untuk investasi. Oke, kurang lebih yang di BPRS ini sama dengan yang di bank umum. Modalnya di sini ada lebih sedikit ya daripada bank umum syariah, BUS. Kalau BUS itu 1 triliun. Nah, di sini BPRS itu dibagi ya dalam zona-zona wilayah. Gitu. Ini termasuk potensi ekonomi. Modal untuk buat BPR di Kota Semarang jauh lebih tinggi daripada buat di Cilacap misalnya, di Tegal, di kabupaten-kabupaten lain. Nah, beda. Ini di sini kalau di Kota Semarang itu masuknya ke zona 1, minimal kalau buat BPRS di Kota Semarang itu 12 M. Gitu. Tapi kalau di daerah kabupaten dengan potensi ekonomi wilayahnya berada di zona 4 itu bisa dengan 3,5 M untuk buat BPRS. Oke, penempatan modalnya 50%. Nah, nanti silakan dipelajari ya, dibaca materi terkait dengan perbankan syariah. Saya cukupkan. Apabila kalian masih ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan minggu depan. Minggu depan, insya Allah saya lanjut ke mengenalkan lembaga penjamin simpanan. Ya, lembaga penjamin simpanan yang seperti apa itu. Belum saya akhiri, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan terkait dengan materi atau teknis kuliah atau yang lainnya? Silahkan. Oke, jika tidak ada. Saya ingin izin bertanya, Bu. Terkait tugas akhir penulisan artikel ilmiah itu, untuk kutipan harus menggunakan footnote atau boleh pakai body note, Bu? Kutipan itu menggunakan Mendeley. Jadi ada aplikasi yang kalian sinkronkan, unduh di Microsoft Word kalian. Kalau terkait gaya, body atau footnote itu namanya gaya. Saya bebaskan, kalian pengennya gaya apa. Tapi yang jelas pakai Mendeley aja. Gitu. Itu kalau misalnya biar kalian tahu pakai menggunakan Mendeley itu seperti apa. Soal gayanya mau pakai gaya Turabian yang di bawah, mau pakai gaya apa yang di body itu juga nggak masalah. Karena kalau kalian pakai Mendeley itu kalian bisa nanti mengubah gaya itu dengan sekali klik aja. Gitu. Oke, itu namanya gaya kutipannya. Bebas, terserah. Yang penting kalian menggunakan Mendeley. Saya tahunya dari mana kalian pakai Mendeley atau tidak. Kalau saya klik di daftar pustaka kalian, itu kalau terblok kayak nggak bisa diedit, nah itu berarti dia pakai Mendeley. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya ambil gambar dulu untuk yang hadir. Slide pertama. Kemudian slide kedua. Ya. Tadi gimana presensinya? Bisa di Elena? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, kalau bisa nanti saya ambil dari sana. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan Bu, sebelumnya saya mau izin, Bu. Ya, gimana? Saya tidak melakukan presensi di Elena, Bu. Oh ya, ya nanti. Ya. Ya nanti konfirmasi ke Japri saya ya. Oke. Sertakan bukti hadir di sini. Sudah? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.